Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Oktavia, NIM 2108771, Prodi Kepel Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah saya, yaitu Anatomi Fisiologi tentang struktur tubuh manusia. Yang pertama, yaitu struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Struktur tubuh manusia terbagi atas beberapa sistem organ tubuh. Yang pertama, sistem rangka. Kerangka manusia disokong oleh struktur seperti ligamen, tendon, otot, dan organ manusia yang lain. Sejumlah 206 tulang membentuk sistem kerangka manusia dewasa. Tulang diberi nama menurut tempatnya. Dua bagian sistem kerangka manusia adalah kerangka aksial dan kerangka penyokong. Yang kedua, sistem otot. Sistem otot merupakan sistem organ pada hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk tersebut melakukan usaha. Sistem otot pada vertebrata dikontrol oleh sistem saraf, walaupun beberapa otot seperti otot jantung bisa melakukan usaha secara otonom. Manusia sendiri mempunyai sekitar 650 jenis otot rangka. Yang ketiga, sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Yang keempat adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta melakukan aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Yang kelima adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Yang keenam adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Yang ketujuh adalah sistem pernafasan. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Satu kali rangkaian menghirup dan menghembuskan napas dihitung sebagai satu kali napas. Proses ini juga disebut dengan sistem respirasi manusia. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh tubuh bekerja dengan baik. Yang kedelapan, sistem urin. Sistem urin adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Sistem urinaria atau saluran kemih adalah sistem organ yang berfungsi menyaring dan membuang zat limbah serta cairan berlebih melalui urin. Yang kesembilan adalah sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah, mengatur banyak fungsi tubuh seperti pertumbuhan sel, metabolisme, tumbuh kembang tubuh, dan proses reproduksi. Yang 10, sistem limfatik dan imunitas. Sistem limfatik atau sistem getah bening merupakan bagian utama dalam sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang baik dapat melindungi tubuh dari infeksi. Dan yang terakhir adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang sistem organ dan fungsinya. 1. Sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri dari 5 indera atau yang biasa disebut panca indera.
terdiri dari mata yang berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, dan lidah untuk mengecap, serta kulit sebagai indera peraba. 2. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab dalam memastikan sirkulasi darah berjalan dengan lancar, yaitu dengan cara memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung atau kardio dan pembuluh darah atau vaskular. Darah sendiri merupakan sarana transportasi oksigen, nutrisi, dan zat penting lain seperti hormon untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga bertugas untuk membawa zat beracun seperti karbon dioksida agar bisa dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga, sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem organ yang memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari tubuh. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus serta paru-paru. Proses penyerapan oksigen dari udara untuk dialihkan ke seluruh sel dan jaringan tubuh berlangsung di dalam paru-paru. Yang keempat, sistem pencernaan. Sistem pencernaan memungkinkan tubuh untuk menerima makanan lalu mengolahnya menjadi nutrisi dan energi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme makanan menjadi energi dan nutrisi ini melibatkan sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, dan usus. 5. Sistem reproduksi. Pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Sistem reproduksi pria mencakup sistem organ yang digunakan selama hubungan seksual untuk menghasilkan keturunan seperti penis, testis, epididymis, dan vas deferens. Sementara itu, sistem reproduksi wanita mencakup vagina, rahim, ovarium, dan tuba falopi. 6. Sistem urogenital. Sistem urogenital terdiri dari ginjal, saluran kemih, kandung kemih, dan uretra. Sistem ini berfungsi untuk menyaring racun, cairan, dan elektrolit yang berlebihan seperti kalium dan natrium di dalam darah. Setelah disaring, darah akan diserap kembali untuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan sisa limbah dan zat beracun telah disaring akan dikeluarkan melalui urin. Selain untuk membuang urin, sistem ini juga bertugas untuk mengatur jumlah elektrolit dan cairan tubuh serta memastikan tingkat asam basa atau pH darah berada pada kadar yang normal. 7. Sistem saraf dan muskuloskeletal. Sistem saraf terdiri dari sel saraf di tubuh, baik saraf sensorik maupun saraf motorik. Sistem saraf memungkinkan manusia untuk merasakan, memahami, memberi respon terhadap lingkungan di sekitarnya. Sistem saraf juga berperan dalam gerak tubuh bersama dengan sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal mencakup otot dan tulang. Secara umum, sistem ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan tubuh, menghasilkan panas tubuh melalui metabolisme, serta melindungi organ dalam tubuh. Sistem yang ke-8 adalah sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari hipotalamus di otak dan serangkaian kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan hormon yang digunakan untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan, metabolisme, reproduksi, pergerakan, pertumbuhan, persepsi sensorik, dan perkembangan seksual. Yang ke-9 adalah sistem ekresi. Sistem ekresi merupakan sistem organ yang manusia yang berfungsi mengeluarkan zat, sisa metabolisme, dan zat-zat lain yang dianggap racun oleh tubuh. Yang ke-10 adalah sistem imunitas. Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh merupakan sistem yang meliputi sel-sel khusus seperti sel darah putih dan limfosit serta sistem limfatik terdiri dari limfa, hati, kelenjar, timus, kelenjar getah bening. Dan yang terakhir yaitu tentang transport aktif dan pasif. Transport pasif
merupakan mekanisme perpindahan zat yang tidak membutuhkan energi. Dalam hal ini, transfer pasif dibagi menjadi dua, antara lain osmosis. Osmosis adalah air atau pelarut bergerak dari area konsentrasi tinggi menuju area konsentrasi rendah melalui membran semi-permeabel. Difusi adalah perpindahan zat menurut gradien konsentrasi, yaitu larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi lebih rendah, sehingga konsentrasi kedua larutan tersebut sama atau isotonis. Kemudian transport aktif. Transport aktif merupakan perpindahan suatu zat melalui membran dan memerlukan energi berupa ATP untuk memompa molekul melawan gradien konsentrasi. Adapun dalam transport aktif ini dibagi menjadi dua, antara lain endositosis. Endositosis merupakan proses membungkus molekul zat yang dipindahkan ke dalam sel dengan cara melipat membran sel. Membran sel yang terlipat akan membentuk kantung, kemudian terlepas dari bagian luarnya, kemudian membentuk vakuola endositik. Kemudian eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dalam sel akan berkumpul menjadi satu dengan dibungkus oleh vesikula yang berbentuk kantung yang kemudian bergerak mendekati permukaan sel. Vesikula yang telah bertemu dengan membran sel menyatu kemudian terbuka hingga molekul-molekul zat akan dilepaskan keluar sel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang sempurna hanya milik Allah lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.